Saat sedang sarapan, pria ini memperhatikan sesuatu yang aneh. Kakak laki-lakinya yang telah pincang di kaki kirinya, tiba-tiba pincang di kaki kanannya. Merasa bingung, dia segera menghentikan kakaknya untuk bertanya apa yang terjadi. Tetapi setelah terdiam beberapa detik, kakaknya bersikeras bahwa dia hanya berhalusinasi. Kemudian entah bagaimana, pincang itu kembali di kaki kirinya lagi, dan sang adik masih membayangkan mungkin dia salah lihat. Adik laki-lakinya pergi ke jendela untuk diam-diam mengamati kakaknya di lantai bawah. Tetapi saat itu juga, kakaknya yang pincang tiba-tiba mulai berjalan dengan normal. Awalnya dia mengira itu semua hanya khayalannya saja, tetapi hal-hal aneh mulai terjadi tanpa henti sejak saat itu. Setiap malam ketika rumah sepi, kakaknya akan menyelinap keluar, terkadang bahkan tidak kembali sampai pagi. Tetapi menjelang subuh, entah bagaimana dia sudah kembali ke tempat tidur, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya kemana kakaknya pergi di malam hari. Hingga suatu malam setelah mengamati kakaknya yang berpura-pura tidur, dia juga berpura-pura tidur di mejanya. Namun setengah jam setelah memejamkan mata, sang kakak diam-diam merayap di belakangnya, dengan tatapan membunuh di matanya. Dia mengambil pensil dan secara perlahan mulai menekan ke mata adiknya, dan hanya berhenti setelah yakin dia benar-benar tertidur. Kemudian sang kakak meletakkan pensil itu dan diam-diam menyelinap keluar pintu. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa adiknya diam-diam mengikutinya. Sang kakak sangat berhati-hati dan terus-menerus melirik ke belakang. Begitu dia yakin tidak ada yang mengikutinya, dia tiba-tiba berjalan pergi dengan langkah panjang dan mantap. Sang adik hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Ketika sang kakak masuk ke taksi, dia dengan cepat menghentikan taksi lain dan menyuruh pengemudi untuk membuntuti mobil itu tanpa kehilangan jejaknya. Tetapi setelah turun, tiba-tiba sang kakak membekapnya hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, tiba-tiba dia sudah berada di rumahnya, dan hal itu membuatnya menjadi panik dan ketakutan saat melihat kakaknya. Tetapi sang kakak mencoba menenangkannya dan memberitahu bahwa adiknya mungkin telah bermimpi buruk. Kemudian dia memberitahu ibunya perihal sang kakak yang bisa berjalan normal. Sang ibu terkejut. Tetapi saat berikutnya, sang ibu menelpon kakaknya dan memberitahu bahwa penyamarannya telah terbongkar. Dia yang mendengarnya segera melarikan diri. Tetapi saat itu sang ayah memergokinya, yang ternyata mereka adalah para detektif yang berpura-pura menjadi orang tuanya. Ternyata pria itu adalah seorang pembunuh di masa lalu. Tetapi karena dia hilang ingatan, dia terus mengelak bahwa dia tidak pernah membunuh siapapun. Pada saat dia melarikan diri lagi, tiba-tiba sebuah truk menabraknya dan dia dibawa ke rumah sakit. Saat sedang perawatan, ingatannya kembali ke masa lalu dan melihat kakak kandungnya membutuhkan biaya untuk operasi. Karena sulitnya mendapat pekerjaan dan tidak mendapatkan uang, akhirnya dia terpaksa menjadi seorang pembunuh bayaran. Pada akhirnya ketika dia tersadar, dia akhirnya mengakui bahwa dialah pembunuhnya.